beribadah kepada Tuhan. Oke, mari adik-adik sekolah minggu kita menyanyikan lagu Tatanan Buah Manuki. Musik. Adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat ya. Kita akan menyanyikan lagu kedua, Betama Sekolah Minggu. Musik. Oh
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau kasih tahu nih, kita punya salam baru untuk adik-adik sekolah minggu. Penasaran gak adik-adik? Oke, kakak akan kasih tahu. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Tanjung Priok Timur, kalian akan jawab sahabat Kristus. Yeay. Adik-adik bisa ikutin ya untuk di rumah ya. Baik adik-adik, setelah kakak sudah kasih tahu untuk salam terbaru kita, mari kita angkat lagu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Dalam ibadah kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Mazmur 50 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkannya. Berserulah kepadaku di waktu kesusahan, aku akan menyelamatkanmu, dan kamu akan memuliakan aku. Selah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak Citra mau bertanya nih, adik-adik sekolah minggu dan kakak Citra, siapa sih yang mengasihi kita? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semua, baik kakak dan adik-adik yang terkasih. Untuk itu kakak akan meminta adik-adik untuk menyanyikan lagu Yang Maha Kasih. Musik. Kita sama-sama memohon pengampunan dosa. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adikku terkasih, setelah kita melakukan pengakuan dosa, kakak persilakan untuk adik-adik bisa duduk dan kita menyanyikan lagu O Ale Yesus Tuhan. Musik.
Agustus tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 9b hingga ayat 10. Kita sama-sama mengucapkannya. Kamu akan berseru dan ia akan berkata, aku di sini. Apabila kamu menyingkirkan kuk dari tengah-tengahmu, jari yang menunjuk-nunjuk dan perkataan yang jahat, apabila kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada orang yang lapar dan memuaskan keinginan orang yang tertindas, terangmu akan terbit dalam kegelapan dan kesuramanmu akan seperti rembang siang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kakak Citra ingin bertanya nih, besok itu tanggal berapa sih? Ya, betul sekali. Besok itu adalah tanggal 17, di mana kita sebagai warga Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana kita sudah merdeka di hari 17 Agustus tahun 1945. Nah, karena kita sebagai bangsa Indonesia sudah merdeka, dan kita pun sudah merdeka oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kakak dan adik semua. Kita sudah dimerdekakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Adik-adik, biarpun kondisi seperti ini, kita nggak boleh sedih kalaupun kita nggak bisa merayakan seperti tahun sebelumnya. Kita lomba di luar atau kita upacara, tapi karena adanya virus corona ini, kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih bisa merayakan di rumah bersama orang tua kita, bersama saudara-saudara kita. Adik-adik tidak boleh sedih ya, harus tetap tersenyum. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Musik. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman orang Kristen, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adikku yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik dapat menyiapkan pikiran dan hati adik-adik, dan adik-adik dapat membuka Alkitabnya, dan kita akan membaca secara bersama-sama. Shalom adik-adik yang terkasih, dan juga kepada Amang Inang, Opung, yang mendampingi adik-adik sekolah minggu pada saat ini kita beribadah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mempersatukan kami semua beribadah di tempat kami masing-masing, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dalam firman-Mu, dan firman-Mu menjadi sumber pelita dalam kehidupan kami satu persatu, terlebih bagi anak-anak sekolah minggu yang Engkau kasihi, supaya mereka semua seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, Amang, Inang, dan Opung yang menemani adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, Amang, Inang, dan juga Opung yang mendampingi adik-adik sekolah minggu. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan topik minggu kita adalah merdeka dari perbudakan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua di sini pernah yang namanya berkenalan di sekolah, di gereja, ataupun di tempat-tempat di mana kita mempunyai sahabat-sahabat, kita mempunyai teman-teman, dan kita mempunyai keluarga. Ketika kalian memperkenalkan diri, otomatis kalian secara jujur memberitahukan, menggambarkan, mengatakan siapa diri kalian. Misalnya seperti Amang, siapa nama Amang? Nama Amang Pendeta Didi Theo Andreas Sipahutar. Amang melayani di HKBP Tanjung Priok Timur. Itulah cara Amang untuk memperkenalkan diri Amang. Dan juga adik-adik pasti punya cara untuk memperkenalkan diri adik-adik semua.
Nah, ketika kalian memperkenalkan diri, biasanya yang diperkenalkan atau yang memperkenalkan pasti perkenalan yang baik. Pasti menunjukkan ataupun bahkan mempromosikan dia yang baik, dia yang bagus. Tidak mungkin dia memperkenalkan dirinya kalau dia tidak bagus. Mungkin kayak adik-adik, ada beberapa mungkin yang malu untuk memperkenalkan diri karena mungkin dia kurang ganteng, kurang cantik, kurang cakep. Biasanya dia akan malu, dia akan minder. Nah, firman Tuhan untuk kita berbicara tentang bagaimana kita mengakui siapa diri kita, mengakui bagaimana diri kita. Di sini Yohanes mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Adik-adik, saudara-saudara yang terkasih, di sini Yohanes ingin mengajak untuk setiap orang yang percaya mengakui dirinya masing-masing, mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Bagaimana orang yang mengakui dirinya berdosa? Orang yang mengakui dirinya berdosa pasti banyak atau sering melakukan kesalahan. Adik-adik pasti di sini, ayo ngaku. Siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Atau siapa di sini yang nggak mau mendengarkan ajaran atau perintah dari orang tua? Itu pasti kita sudah melakukan kesalahan. Atau apalagi kalau misalnya ketika kita dimarahi orang tua, siapa di sini adik-adik yang langsung marah, tidak berterima kalau dia itu dimarahi oleh orang tua. Padahal orang tua itu memarahi kita untuk supaya kita memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Tidak mungkin orang tua itu marah-marah kalau tidak ada dasarnya. Tidak mungkin itu orang tua marah-marah kalau tidak punya alasan. Orang tua pasti marah karena kita telah melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu, ketika kita melakukan kesalahan, orang tua memarahi kita. Kalau kita mengakui kesalahan, apa yang dilakukan oleh orang tua? Pasti orang tua akan memaafkan kita. Nah, sama halnya dalam firman Tuhan mengajak kita, kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan pasti akan mengampuni segala pelanggaran, segala perbuatan yang telah kita lakukan. Dengan penyesalan, dengan rasa ingin mau berubah, mau berbuat yang baik, pasti Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan tetap menyayangi kita. Sama seperti orang tua kita. Kalau kita sudah mengakui salah kepada orang tua pasti tidak akan marah-marah lagi sama kita. Orang tua pasti tidak akan cuek sama kita, tidak akan pukul kita. Tapi kalau kita tidak mau mengakui, kita mau melawan orang tua pasti akan marah-marah sama kita. Nah, itulah kalau kita mau katakan orang tua adalah perwakilan Tuhan. Dialah yang mengajar kita, dialah membimbing kita, dialah yang membina kita, sampai kita bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Nah, kalau kita sudah mengakui dosa, mengakui kesalahan, otomatis kita pasti akan mau berubah. Perubahan yang mau kita lakukan ini, itu menjadikan dampak bahwa kehidupan kita akan lebih baik. Nah, itulah yang pada akhirnya ketika kehidupan kita lebih baik, kita lebih merdeka, kita tidak punya masalah. Oleh karena itu adik-adik, bagi adik-adik yang punya masalah, entah masalah di sekolah, entah masalah sama teman-teman, baiknya lah kita menyelesaikannya. Karena kalau kita ada masalah, kita menghindari masalah tersebut,
masalah itu tidak akan bisa selesai, adik-adik. Yang ada malah masalah itu terus datang menimpa kita dan kita hidupnya tidak tenang. Akhirnya kita tidak merdeka. Apalagi di minggu kita saat ini, kita dikatakan di situ merdeka dari perbudakan. Apa artinya merdeka dari perbudakan? Untuk adik-adik sekolah minggu, ialah merdeka dari sifat sikap yang mau kita rubah. Merdeka dari segala kesalahan yang telah kita perbuat. Merdeka atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apalagi di tanggal 17 Agustus ini kita akan merayakan hari kemerdekaan. Merdeka, pasti kita akan mengatakan seperti itu. Merdeka. Kita merdeka sebenarnya sudah dalam kemerdekaan kita karena Tuhan. Tuhan Allah memberikan kemerdekaan kepada kita dengan adanya keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena darahnya, karena pengorbanannya, kita dimerdekakan. Tidak ada lagi yang menghambat kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, mari kita sama-sama untuk melihat, mengenal, dan bahkan mengakui apa yang telah kita perbuat selama ini. Kalau kita sudah bersalah, kita mengakui kesalahan kita, supaya kesalahan kita itu tidak akan terulang kembali untuk hari-hari yang akan datang. Merdeka di dalam Tuhan dan menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Yesus yang kami puji dan kami sembah, kami pada saat ini telah mendengarkan firman Allah yang mengajari kami, yang menuntun kami menjadi orang-orang yang mau berbuat yang baik, menghilangkan ataupun merubah segala perilaku kami yang tidak baik untuk hari-hari kami yang akan datang. Ajari kami Tuhan untuk tetap selalu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mampu menjadi anak-anak-Mu yang melakukan segala firman yang Kau perintahkan. Jangan buat kami Tuhan jatuh ke dalam dosa, tetapi lepaskanlah kami Tuhan dari mara bahaya dan segala yang jahat. Kami memohon berkat-Mu untuk orang tua kami yang merawat dan membesarkan kami, yang berjuang untuk kehidupan kami, supaya kami anak-anak sekolah minggu bertumbuh berkembang menjadi orang yang dewasa secara fisik maupun orang yang dewasa secara iman dan pikiran kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, untuk amang dan inang sintua kami, dan untuk pendeta kami, supaya selalu senantiasa mengajari kami dengan sukacita di dalam nama-Mu, supaya mereka juga mendapatkan berkat daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan setiap jajarannya, supaya mereka melakukan, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab mereka lebih baik untuk kedepannya. Inilah doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri, kakak mau bertanya lagi nih. Tadi salam yang kakak sampaikan, adik-adik ingat gak? Salam terbaru yang kakak bilang, anak sekolah minggu HKBP Tanjung Priok Timur, Sahabat Kristus. sekali lagi, kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Tanjung Priok Timur,
kita menyanyikan lagu yang selanjutnya, kakak mau bilang adik-adik harus tetap semangat, harus tetap ceria, harus tetap rajin sekolah minggu, rajin berdoa dan rajin membaca kitab suci. Kenapa? Karena bangsa kita sudah merdeka. Untuk itu kita pun harus merdeka dari dosa yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kakak undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Kami Anak Sekolah Minggu. Adik-adik harus semangat nyanyinya ya. Musik. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. 1.